Yang terlebih dahulu kita harus tahu apa sih pengertian dari tanaman Hydrilla sp. Hydrilla adalah genus dari tumbuhan air, mengandung hanya satu spesies, yaitu Hydrilla verticillata. Hydrilla adalah tumbuhan spermatopita yang selalu hidup di dalam air, sehingga adaptasi tumbuhan ini berbeda dengan spermatopita darat. Hydrilla tumbuh di bawah permukaan air dengan laju pertumbuhan yang sangat cepat. Bagian tubuh dari tumbuhan ini dapat mengembangkan akar-akar bau dengan cepat. Lalu, kita juga harus tahu klasifikasi dari tanaman Hydrilla sp. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Hydrocharytales, famili Hydrocharytaceae, genus Hydrilla, spesies Hydrilla verticillata. Lalu, kita juga harus mengetahui ciri-ciri dari tanaman Hydrilla sp. Yang pertama, Hydrilla merupakan tumbuhan yang selalu tenggelam dan hidup di perairan. Yang kedua, dinding selnya tebal untuk mencegah osmosis air yang dapat menyebabkan lisisnya sel. Yang ketiga, berujung dengan umbi kecil. Dan yang keempat, memiliki kloroplas dan klorofil yang terdapat di dalamnya. Sel Hydrilla berbentuk segi empat beraturan yang tersusun seperti batu bata. Habitat pada tanaman Hydrilla sp. ini bisa kita temukan di perairan dangkal atau di air laut. Dan di sini saya mendapatkan tanaman Hydrilla ini di pemandian Karanganyar. Dan kita harus tahu juga sistem respirasi dari tanaman Hydrilla ini dengan cara stomata atau mulut daun. Dan kita juga harus mengetahui pola pertumbuhan dari tanaman Hydrilla sp, di mana pola pertumbuhannya itu berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu fragmentasi. Individu baru pada Hydrilla muncul melalui tunas baru dari bonggol-bonggol. Tumbuhan Hydrilla tidak memiliki akar, batang, dan daun karena semua bersifat semu. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan mengenai tumbuhan Hydrilla sp. ini, dia habitatnya itu terdapat di perairan dangkal dan substratnya itu halus dan berkondisi lembab, dan panjang pada tanaman Hydrilla ini kira-kira 35 cm. Dan Hydrilla ini termasuk dari tumbuhan Chlorophyta atau alga hijau. Dan pigmennya itu juga berwarna hijau, bisa kita lihat. Lalu, kita juga harus mengetahui kegunaan atau manfaat dari tanaman Hydrilla. Yang pertama itu sebagai tanaman hias, yang kedua menjadi sumber makanan ikan, yang ketiga tempat persembunyian ikan-ikan kecil, yang keempat bahan kosmetik seperti pembuatan masker, bedak, dan lipstik. Yang kelima itu sebagai obat.